Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahli al-baitil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin jamil anbiya wal mursalin wa malaikatin hadratin wa ila hadratin sadatin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillah. Berdiri ini hati ini jiwa. Untuk kakak dan adik dan itu manusia para pelaku dan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi barakatis surat Al-Baqarah fi tawassuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati wa ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Asbabul nuzul. Abdah bin Abi Lubabah radhiyallahu an berkata, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tetap beriman kepada Muhammad SAW setelah beliau diutus untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk idza qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa yumit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bis-samsi minal masyriqi fa'ati biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wa Allahu la yahtil qaumadh dhalimin. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim. Menurut sebagian riwayat adalah Namrud, raja Babilonia. Tidaklah kamu memelihara orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan ialah membiarkan hidup, dan yang dimaksud dengan mematikan ialah membunuh. Perkataan itu untuk mengejek Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur dan Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat. Terus maka bingunglah orang yang kafir itu, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labith
مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنخ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أنه على كل شيء قدير. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fashurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sya'ya wa'alam annahu azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ya Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Ya Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali jabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji, lalu melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha
kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salada la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya Maha Penyantun. Maksudnya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya Maha Penyantun. Pemberian maaf yaitu perkataan yang baik, menolak dengan cara yang baik, dan pemberian maaf ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari peminta. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memberi sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعَنَبٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang ia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Terbakar 101. Inilah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ria, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang yang diberi. Asbabul nuzulnya Ubailah bin Umair radhiyallahu anhu. Suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki kaya beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah mengutus setan kepadanya sehingga ia berbuat maksiat. Seluruh amal kebaikannya pun menjadi lenyap. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. Shadaqallahul adzim bi rahmatika ya Ahmad. Al-Fatihah.